warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Birinta Juanana. Nama saya Tina Setiawan. Nama saya Rindy Firanda Putra. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang motor starter konvensional. Overhaul sistem starter konvensional. Cara membongkar motor starter mobil konvensional. Langkah-langkah untuk membongkar. 1. Yang pertama yaitu kabel yang ada di terminal C dengan menggunakan kunci 12 dan dikendorkan, kemudian kabel terminal C dilepas. 2. Langkah berikutnya yaitu melepas baut pengikat magnetic switch atau solenoid. Ini di bagian depan dilepas menggunakan kunci 10 yang seperti ini. Dilepaskan ketika setelah mur pengikat ini dilepas. Selanjutnya melepas solenoid dari drive washing vehicle. Melepas solenoid pillen karena ujung dari solenoid ini terhubung dengan drive lever motor starter, digoyangkan sampai terlepas. Nah, ini sudah terlepas ujung solenoid dengan drive lever. Setelah terlepas, 3. Selanjutnya membuka cover belakang dari motor starter, melepas baut pengikat dengan kunci 8 hingga lepas 2 baut pengikat. 4. Ketika sudah dilepas, tinggal dilepas cover belakang dari cover motor starter. Ketika melepas cover belakang, kita harus berhati-hati karena terdapat brush atau sikat tarang, dan pegasan yang sudah dilepas ini adalah pegas. Ketika pegas ini dilepas, selanjutnya kita lepas insulator pada 4 brush. Setelah terlepas, langkah selanjutnya yaitu melepas yoke atau bodi motor starter. Dilepas dari armaturnya. Setelah dilepas, terlihat di dalam terdapat armatur. Selanjutnya melepas armatur dengan drive lever, diangkat bersamaan seperti ini. Drive lever juga terangkat. Ini cara membongkar atau mengoverhaul motor starter konvensional. Berikutnya akan saya jelaskan fungsi-fungsi bagian motor starter. Mengidentifikasi komponen-komponen sistem motor starter beserta fungsinya. Pertama, ada drive lever. Drive lever berfungsi untuk mendorong pinion dari perkaitan ring gear yang terdapat pada flywheel. Kedua, ada field coil. Field coil berperan sebagai penghantar arus listrik yang nantinya akan dihubungkan ke armatur dengan adanya rangkaian seri. Ketiga, ada bushing sebagai bantalan poros angker atau dudukan depan. Keempat, ada solenoid. Solenoid berfungsi pertama untuk menghubungkan terminal 30 dan terminal C. Fungsi kedua untuk mendorong pinion terhubung dengan flywheel. Selanjutnya ada bearing sebagai bantalan poros angker bagian belakang atau dudukan belakang. Pinion gear berfungsi meneruskan momen puntir dari starter clutch ke ring gear. Ketika pengemudi memutar kunci kontak ke posisi starter atau posisi on, maka arus positif baterai akan mengalir ke kumparan pull-in coil dan hold-in coil di magnetic switch starter atau solenoid, kemudian menuju massa. Arus listrik yang mengalir ke kumparan pull-in coil dan hold-in coil akan membentuk medan magnet dengan arah medan yang sama, sehingga akan menarik plunger, sehingga kontak plate akan menutup main switch menghubungkan terminal C dan dengan terminal 30. Pada saat yang sama, ketika plunger tertarik, maka plunger juga akan menarik drive lever, sehingga drive lever akan mendorong starter clutch, kemudian starter clutch akan mendorong pinion gear hingga berkaitan dengan ring gear atau flywheel. Pada saat ini, arus yang mengalir ke magnetic switch relatif kecil, sehingga aliran listrik yang menuju ke armatur pun juga masih kecil karena kontak plate belum menutup main switch terminal 30 dan terminal C
belum terhubung. Aliran arus yang kecil ke armatur akan membuat armatur berputar lambat sehingga saat berkaitan dengan pinion gear dengan ring gear dapat terjadi dengan lembut. Kedua, pada saat starter off. Pada saat ini, yaitu saat switch starter off, maka field coil dan hold-in coil tidak akan mendapatkan arus dari terminal 50 melainkan dari terminal C. Arah medan magnet pada saat ini yang ditimbulkan oleh pull-in coil dan hold-in coil akan berlawanan arah sehingga terjadi proses demagnetisasi atau proses saling menghilangkan medan magnet yang terbentuk pada kedua kubaran hold-in coil dan pull-in coil. Akibat medan magnet yang menghilang, maka planger akan kembali ke posisi semula karena adanya return spring. Akibatnya planger akan menarik kembali pinion gear kembali ke posisi semula atau tidak lagi berhubungan dengan ring gear. Pada saat yang sama, posisi kontak plate akan kembali ke posisi semula hingga tidak lagi terhubung dengan main switch atau terminal 30 tidak akan terhubung dengan terminal C. Akibatnya arus yang menuju terminal C terputus, maka motor starter akan berhenti berputar. Setelah memasang pinion gear pada field coil, pasang bearing atau tutup bagian depan dengan pinion dengan menghubungkan drive lever kepada pinion gear. Setelah memasang bagian depan, langkah selanjutnya adalah memasang bearing atau tutup bantalan bagian belakang. Setelah menutup bagian depan dan belakang, setelah itu pasang baut ukuran 8 pada kedua sisinya. Lalu kencangkan menggunakan kunci. Setelah kedua baut telah dikencangkan, selanjutnya adalah memasang solenoid pada bagian atas. Kencangkan sampai kembali kepada posisi awal. Setelah itu pasang kembali kabel kumparan pada terminal C, lalu kencangkan menggunakan baut ring 12. Setelah itu kencangkan mur bagian depan menggunakan kunci 10. Setelah itu motor starter telah kembali ke posisi semula. Sekian video pembelajaran dari kelompok 2. Jika ada salah kata atau kata yang tidak enak didengar, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.